Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Zcrypto. Ini ada pembahasan tentang upgrade Lei OS, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang ini. Jadi dalam tulisan ini kita akan membahas tentang juga pergerakan harga ADA yang diprediksi akan mampu mencapai nilai $15, teman-teman, dalam beberapa saat ke depan. Jadi peningkatan Lei OS yang disebut oleh Charles Hodgkinson merupakan salah satu langkah besar dalam upaya Cardano untuk meningkatkan skalabilitas dan kecepatan transaksi di blockchain-nya. Jadi menurut Hodgkinson, peningkatan ini memiliki potensi untuk membuat Cardano lebih cepat daripada Solana, salah satu blockchain yang terkenal dengan kecepatan transaksinya. Jadi pernyataan ini tentu menjadi sorotan mengingat Solana adalah salah satu pesaing utama di ruang blockchain yang terkenal dengan throughput transaksi tinggi dan biaya transaksi yang rendah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam media ini bahwa dalam konteks persaingan di dunia blockchain, kecepatan transaksi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan sebuah jaringan. Kecepatan yang tinggi memungkinkan jaringan untuk menangani lebih banyak transaksi per detik yang menjadi kebutuhan mendesak, terutama saat adopsi dari teknologi blockchain semakin meluas. Jika peningkatan Lei OS ini benar-benar berhasil meningkatkan kecepatan Cardano tanpa mengorbankan desentralisasi, hal ini akan menjadi keuntungan besar bagi ekosistem Cardano, teman-teman. Kemudian Charles Hoskinson itu juga menyatakan bahwa Lei OS akan membuat Cardano lebih cepat tanpa kehilangan aspek desentralisasi yang merupakan inti dari visi blockchain. Dan ini sangat penting karena banyak proyek yang mengutamakan kecepatan terkadang harus mengorbankan desentralisasi seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa jaringan lain. Desentralisasi adalah pondasi utama dari banyak blockchain karena memungkinkan kekuatan dan kontrol jaringan untuk tersebar secara luas di antara banyak node, bukan dikendalikan oleh beberapa entitas saja. Jadi, jika Cardano mampu menjaga keseimbangan ini, yaitu meningkatkan kecepatan sambil tetap terdesentralisasi, hal ini akan memperkuat posisinya di antara proyek-proyek blockchain lainnya, teman-teman. Namun kita lihat juga di sini ternyata juga ada kritik, teman-teman. Ada beberapa kritik terhadap Hoskinson di dalam pembahasannya mengenai Lei OS ini. Jadi salah satu poin yang diangkat oleh pengguna Twitter adalah kurangnya perhatian pada Lei OS sebelum adanya pemungutan suara komunitas. Jadi kritik ini menunjukkan bahwa ada elemen komunikasi yang mungkin perlu dioptimalkan oleh tim pengembang Cardano, terutama dalam mengedukasi komunitas tentang rencana pengembangan jangka panjang, teman-teman. Jadi ini ada yang mengkritik, teman-teman. Oh, kemarin tidak bahas ini, setelah ada voting, akhirnya mulai dibahas, teman-teman. Jadi kritik-kritik seperti ini adalah hal yang umum terjadi di dalam komunitas kripto di mana transparansi dan komunikasi yang jelas antara pengembang dan komunitas itu adalah kunci. Kita semua menyadari bahwa komunitas itu memiliki peran penting dalam mendukung proyek blockchain, dan ketika informasi tentang pembaruan signifikan seperti Lei OS baru muncul setelah adanya pemungutan suara, hal ini bisa memicu pertanyaan tentang prioritas proyek dan pendekatan dari developer. Jadi pendapat yang menyebutkan bahwa pendekatan tim Cardano nampaknya lebih reaktif daripada proaktif
itu juga menunjukkan kekhawatiran tentang bagaimana pengembang merencanakan dan melaksanakan peningkatan pada ekosistem mereka. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengembangan teknologi blockchain itu sangat kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang. Kadang-kadang penundaan dalam pengumuman atau peluncuran suatu fitur itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor teknis dan strategis, teman-teman. Kemudian juga di sini kalau kita lihat dengan adanya informasi ini, ada beberapa pihak memprediksi bahwa Cardano itu akan mampu menembus angka $15 per satu token Cardano, teman-teman. Oke, teman-teman, dengan adanya informasi ini, kita akan cek langsung secara real time pergerakan harga Cardano. Hari ini untuk Cardano mengalami kenaikan tipis sebesar 0,19% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,3315 per satu token atau koin Cardano, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya itu menempati peringkat ke-11 di coin market cap, ada di angka 11,92 miliar US dollar. Sementara untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi sebesar 7,11%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Cardano di angka 195 juta US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply maksimum ada di angka 45 miliar Cardano atau ADA. Supply totalnya 37 miliar dan supply yang beredar baru sekitar 79,91%, ada di angka 35,96 miliar token ADA, teman-teman. Kemudian kalau kita cek untuk harga ATH, jadi 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus angka 3,1 US dollar per satu token Cardano. Jadi kalau kita melihat hari ini, Cardano sedang koreksi dari harga ATH itu minus 89%, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi jangan diikuti cara saya. Jadi teman-teman silakan lakukan lakukan investigasi secara mandiri sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian token Cardano. Karena di sini pendapat saya bersifat subjektif, jadi jangan diikuti karena bisa salah, bisa benar, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat untuk Cardano, ini trennya masih penurunan karena pada tanggal 12 Mei 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah. Jadi kalau menurut saya, kalau bagi yang belum membeli Cardano, saran saya jangan masuk dulu, teman-teman, karena kita tidak tahu sampai seberapa dalam Cardano ini akan mengalami penurunan. Namun kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Cardano, maka jawaban saya adalah pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, pada saat terjadi golden cross, maka itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.